Nyangkut tuh. Assalamualaikum guys. Ini subuh-subuh nih. Saya bareng sama Rizky. Rencananya saya mau ke ini apa? Ke hutan. Main ke hutan ya, keluar. Jadi kita akan pergi ke hutan, terus kita akan nyari apa saja yang ada di dalam hutan, dari mulai burung dan hewan-hewan lain. Satwa-satwa lainnya kayak reptil lah, gitu-gitu. Mamalia di sana. Nah, betul-betul kan abis nyelesain dulu tugas ngasih makan burung dan sekarang waktunya berangkat dan kita akan bertemu di sana. Yuk, Let's go. Oke guys, udah nyampe nih. Perjalanan kita 2 jam. Jadi untuk episode kali ini saya berada di sebuah tempat di Jawa Barat ya. Ini di sebuah kampus yang di belakangnya itu bener-bener hutan. Nanti kita akan masuk ke hutannya. Kita minta izin apa yang boleh, apa yang dilarang, dan apa yang mungkin disediakan di sini. Kita harus ngapain aja. Jadi kita samperin dulu teman-teman kita di sini. Gimana Ki? Udah ini enggak? Udah meetingnya udah. Udah beberapa briefing. Ntar kita tinggal lanjut ke beberapa spot di sini lah. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada. Silakan. Nih kita kenalin mulai dari sini. Ini Bang siapa? Saya Ruli. Bang Ruli. Oke. Ini Bang Dewa. Bang Dewa. Oke. Kita ke sini. Di sini ada siapa? Bang Kevin. Kevin, terus Ferry. terus Saya Akbar. nah, di sini kan unik nih. Konservasi fauna. Ini maksudnya apa nih? Ya jadi kita tuh apa ya kayak UKM lah. UKM tuh kayak kalau di SMA tuh ekskul. Nah, kita tuh bergerak di bidang konservasi khususnya fauna, lebih fokus kepada faunanya. Oh iya. Jadi lebih ke faunanya ya. Iya. Jadi saya mau tanya nih, fauna yang ada di sini tuh apa aja sih? Fauna ada banyak sih, hampir semua taksa ada di sini, kayak ada burung ada, mamalia ada, insekta juga ada. Oh mantap tuh. Berarti kita diizinin buat ngambil gambar di sini ya? Izinin. Oh berarti tapi kita pengen ditemenin nih bareng-bareng. Ayo langsung Ya. aja boleh. Oke guys, kita udah dapat izin. Sekarang kita mau jalan bareng-bareng. Yuk sampai ketemu di hutan. Kita mau jalan nih, cuman gua mau nanya dulu sama siapa tadi, lupa gua. Akbar. Sama Akbar. Di sini tuh ada pendataan nggak?
Di sini kita ada monitoring hampir setiap minggu dilakuin buat masing-masing taksa kayak burung, mamalia, terus ada fauna perairan, serangga, sama ada juga beberapa teman-teman X itu ngambil data tanaman buat kesesuaian habitat. Oke. Tapi saya mau tanya, ada yang lebih ini nih penting nih. Di sini ada pemburu nggak? Di sini ada biasanya pemburu yang sering kita temuin, nggak sering sih, maksudnya yang sempat kita temuin tuh dia metodenya selain pakai tembakan dia masang jaring burung. Oh gitu. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Kita biasanya dari monitoring kampus itu kita nyabut jaring yang dipasang sama pemburu. Oh ya, dicabutin. Tegur secara langsung kalau misalkan ada yang bawa senapan angin gitu. Oke, sip, mantap kalau gitu. Yuk kita jalan. Oke. Let's go. Ini guys, ini kita bisa ngelihat di kamera ya. Di sini ada jenis burung Alcedo melinting atau raja udang. Raja udang ya? Ya, raja udang melinting. Raja udang melinting. Kalau raja udang melinting ini aktivitasnya kapan aja nih biasanya? Kalau raja udang melinting aktivitasnya dia hitungannya sepanjang hari sih, cuman kalau burung kan biasanya puncak aktivitasnya di pagi atau sore hari gitu. Pagi hari buat nyari makan, ya siang juga sebenarnya bisa dia nyari makan, cuman ketika siang hari itu biasanya aktivitasnya menurun. Terus nanti mulai puncak aktivitas lagi ketika sore hari. Oke. Nah, sebenarnya si raja udang ini makanan sebenarnya apa aja sih? Untuk raja udang melinting ini biarpun dia hidup di dekat badan air kayak danau, setu gitu, dia bukan termasuk burung air. Kenapa? Karena dia bisa makan tanpa ketergantungan dengan habitat yang berbau badan air gitu. Jadi dia bisa makan kayak serangga, termasuk kayak kadal-kadalan, reptil kecil. Oh iya betul. Cara mereka berburu juga sebenarnya cukup unik ya. Ya. Mereka akan nyebur ya, masuk ke dalam kolam. Nah, berarti di sini cukup tersedia makanan buat mereka ya? Iya, di sini cukup tersedia makanan buat mereka. Tapi burung-burung di sini tuh dia ada predatornya gak sih? Nah bener, itu pertanyaannya tuh. Maksudnya musuhnya gitu loh, yang membuat dia bisa meninggal. Kalau buat raja udang melinting sendiri, setahu saya karena dia sarangnya di tebing-tebing atau bebatuan tanah di dekat badan air kayak gini kan, dia kan buat lubang tuh. Nah biasanya ketika masih telur atau sarang, predator utamanya ya ular. Tapi ketika dewasa bisa jadi karena di sini ada burung predator kayak elang ular bido, elang berontok dan alap-alap sapi. Biarpun alap-alap sapi nggak makan unggas ya, tapi bisa jadi itu jadi ancaman buat si burung raja udang melinting. Nah berarti intinya di sekitar sini itu habitatnya cukup terjaga. Jadi rantai makanannya itu benar-benar berjalan gitu. Si elang mungkin di sini mereka itu lebih memperhatikan kalau ular bido ya mereka itu makanannya ular kan ya. Reptil-reptilan. Kecuali yang model tadi yang disebutkan alap-alap sapi itu mungkin dia bisa makan burung kecil. Terus kalau burung-burung elang yang migrasi itu biasanya sikap madu kan mereka pasti mencari sarang lebah ya. Di sini emang ada. Nah kebetulan di kawasan ini sikap madunya itu dia cuman kayak istilahnya singgah lah, rest ketika misalkan harinya udah mulai gelap. Nah nanti baru besok paginya dia cabut lagi. Jadi di sini bukan tempat dia buat nyari makan. Istilahnya di sini persinggahan ketika dia perjalanan dari daerah utara yang dingin ke wilayah selatan.
numpang istirahat. Iya, numpang istirahat bermalam doang. Nah, kalau misalkan ada burung-burung migrasi yang seperti itu dihitung juga nggak Iya, tetap masuk catatan. catatan? Nah, selain daripada alcedo ini, ada jenis alcedo lain nggak yang berbeda individu? Di sini untuk famili Alcidinae itu ada cekakak Jawa, Halcyon Oh, iya. xenopentris, terus cekakak sungai atau Dirampus chloris. Mm-mm. Untuk yang migrasi yang cekakak raja udang Eurasia itu sejauh ini belum ada catatan sih. Cuman seharusnya ketika musim migrasi dengan ngelihat kondisi habitat yang mendukung kayak gini, harusnya dia ada. Cuman sejauh ini monitoring belum pernah nemu sih. Oh, selain daripada kan kalau sekarang nih kadang-kadang kita dengan keterbatasan waktu ya untuk mengambil gambar masih punya ini nggak punya dokumentasi pribadi. Oh, kalau buat dokumentasi pribadi maupun dokumentasi organisasi kita ada file drive khusus. Oke. Oke guys, kalaupun di sini kurang lengkap apa yang tadi dibicarakan seperti jenis-jenis burung yang tadi dibicarakan, jadi mereka udah punya dokumen tersendiri dan kita bisa melihatnya di file-file yang ada di mereka. Nah, oke guys, ini burung kedua yang kita temuin ini adalah burung koak ya. Ini koak kelabu namanya nih. Jadi di sini tuh memang tempatnya mereka. Dia berarti bersarang itu di rawa-rawa begitu, Kang? Bukan bersarang. Iya, ya benar. Samping tembok. Ya itu juga ada. Nah ini kita geser ke sini gambarnya guys. Di sini tuh banyak banget kita hitung ya guys, mulai dari sebelah sini nih. Iya. Sebelah sini kita mulai hitung. Nih ini dari oh, di atas juga banyak ternyata. Ternyata banyak loh. Oke. Ini Bang, ini kan udah dapat ya, kita udah nemuin ini burung koak. Nah, ternyata koak itu emang banyak di sini ya. Ya, di sini saya pernah waktu yang Asian Waterbird Census itu sampai lebih dari 50 ekor. Top rekor kalau nggak salah catatannya 80 jenis, ada 88 individu maaf. 80 ekor burung koak ini. Dan dia itu emang bersarang di sini atau dia sekedar bermain doang? Di sini dia tempat istirahat doang. Jadi kalau di satwa khususnya burung tuh dia ada tempat istirahat, tempat nyari makan sama tempat berkembang biak. Nah, kebetulan di sini jadi tempat buat dia istirahat doang. Kalau siang dia di sini, nanti begitu hari mulai petang, maghrib, cabut dia keluar nyari makan. Nah, kalau dia untuk kayak bersarangnya itu? Nah, untuk sampai sekarang berdasarkan monitoring lagi dari tahun-tahun sebelumnya, selama ini belum ada catatan sarang sih kalau di sini. Belum ada catatan sarang. Jadi memang dia bermain doang. Mungkin dia bermain di sini karena nyaman, Ya. terlindungi mungkin. Buat tempat istirahat benar. Nah terus cara mereka nyari makan itu seperti apa sih? Jadi koak malam abu ini kan termasuk waterbird ya, burung air. Nah, mereka biasanya nyari makan itu di tempat-tempat lahan basah kayak misalkan sawah yang ada genangan airnya, terus termasuk kayak gini nih, habitat danau, setu, termasuk pinggir-pinggir sungai yang alirannya tenang. Berarti emang dia nyari ikan ya? Ya. Nah terus kenapa disebut koak malam? Karena dia salah satu jenis burung air yang nokturnal atau aktivitasnya malam hari, mirip kayak burung hantu. Oh berarti kalau sore hari mereka gak ada di sini? Mulai sore hari masih ada di sini, tapi begitu hari mulai petang, udah mulai kayak maghrib gitulah, dia mulai itu terbang-terbangan. Terbang itu dia langsung berkoloni gitu? Ya, berkoloni. Oh berarti mereka untuk mencari makan ke tempat lain tujuannya. betul. Baru mereka akan kembali di pagi hari. Ya, Nah yang kelihatan di sini nih jumlahnya kira-kira berapa nih? Banyak banget. Banyak banget nih. ini kayaknya kalau dari sini aja kelihatan udah lebih dari 20 ekor ini. 20 ekor lebih. Iya. Kan ada individu yang adult, dewasa, ada yang masih juvenile juga, masih anakan.
Oke, kita lihat nih yang dewasa dulu nih. Ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat ini adalah koak. Bang bisa ngelihat di sini ya, di kamera Ya. ini ya. Mm-mm. Nah, ini yang diambil ini adalah koak dewasa. Ya, ini dewasa individu adult. Oh iya iya iya. Kemudian kita bisa ngelihat di bawahnya itu ada. Nah, ini yang Ini individu yang masih muda, juvenile. oh ini Bisa juvenile. kelihatan kan bedanya antara bulu ketika dia masih muda sama dewasa. Ya, tapi di sini kayaknya banyakan yang juvenile ya. Mungkin kalau dilihat dari sini kelihatannya banyak yang juvenile, tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya lebih banyak yang dewasa sih. Oh iya 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 iya. iya. Nah kayaknya si koak ini jenisnya ini Ki lebih monomorfik kayaknya nih. Iya. Oke, dari sini kita lanjutan perjalanan kemana nih? Kita mungkin ke danau yang satunya lagi. Jadi nanti kita balik lagi nih ke atas, terus nanti lewat wilayah apa namanya urban. Ya. Setelah itu nanti ada kawasan hutan lagi, kawasan hutan lagi. Oke, kalau di sini biasanya ada apa lagi nih yang kira-kira bisa diambil? Di sini Udah aja. kalau ini kan udah cukup siang nih, sekitar jam 10-an. Kalau misalkan lebih pagi lagi mungkin kayak ayam-ayaman, ruak-ruak, kareo padi. Oh. Di sini cukup mudah buat ditemuin. Terus juga bambangan kuning. Bambangan kuning di sini catatannya selama saya di sini 2 tahun terakhir baru 1 kali sih ketemu. Mungkin karena kadang-kadang ketuker sama individu muda koak malam kelabu, soalnya kan mirip-mirip kan. Oh iya iya iya. Gambarnya udah dapat. Ada kalau untuk Oh iya, gambar koak. siap. Koak apa Nanti buat pengetahuan. bambangan kuning. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya ke tempat yang lebih seru lagi.